Hello guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kali ini Review Gadget akan melakukan sebuah tes gaming dari sebuah tablet, yaitu Samsung Galaxy Tab A 2019 yang Review Gadget sudah lakukan unboxing di video sebelumnya. Kalau misalnya kalian penasaran apa saja isi kotaknya, silahkan cek video unboxingnya. Dan pada kesempatan kali ini, Review Gadget akan menguji cobanya untuk melakukan beberapa gaming test. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis ya guys, untuk tahu performance dari tablet ini, apakah tablet dengan harga di bawah 2 juta ini itu bisa dibuat main game. Dan game-game yang akan kita uji coba termasuk adalah game-game yang umum kalian mainkan, dan ada beberapa game mungkin yang kalian nggak umum mainkan. Oke guys, langsung kita lakukan tes gaming dari tablet Samsung Tab A 2019 ini. Oke guys, kita akan menguji coba gaming dari Samsung Tab A 2019. Sebelumnya saya akan informasikan bahwa saat ini baterainya itu menunjukkan di 83%. Jadi memang nggak 100%, tapi di 83%. Dan kita akan menguji coba ada beberapa game: Mobile Legends, PUBG Mobile, Call of Duty, NFS No Limit, sama PES 2020. Ada sekitar 5 game yang kita akan uji coba pada video tes gaming untuk tablet Tab A 2019 ini. Tapi sebelum kita lakukan gaming, kita akan cek suhunya terlebih dahulu. Ini dalam suhu ruangan dan tidak ada AC di sini. Jadi seperti beberapa kalian yang minta kalau tes gaming jangan di ruangan ber-AC supaya tahu kalau di suhu biasa kayak gimana. Ini ruangan nggak ada AC-nya, jadi kita uji coba untuk tahu kemampuan dari Tab A 2019 ini untuk pendinginannya seperti apa. Untuk suhu awalnya, dia di suhu 30,3 derajat untuk layar, 30,2 sampai 30,4 di layarnya bagian depan. Kalau di bagian belakang, dia itu di sekitar 30,7 sampai 30,9. Kurang lebih seperti itu. Memang tidak sedingin kalau kita gunakan smartphone. Tapi kita akan uji coba terlebih dahulu mungkin dari game yang paling umum kita mainkan sekarang itu adalah Mobile Legends. Kita akan mainkan game Mobile Legends. Oh ya, sekedar catatan juga buat kalian bahwa Review Gadget waktu menguji coba ini itu sudah menggunakan setting yang menurut Review Gadget itu adalah setting grafis yang terbaik ketika kita bermain di tablet ini. Jadi nanti saya akan tunjukkan setting grafisnya untuk setiap game seperti apa supaya kalian tahu ya guys. Kita akan tunggu loadingnya sampai selesai guys. Oke guys, kita akan lihat untuk setting grafisnya seperti apa. Jadi ini basicnya, kalian bisa lihat di sini. Settingannya kurang lebih seperti ini. Jadi HD-nya di off kan, shadow-nya off, damage on, terus optimize FPS. Grafiknya dia nggak bisa yang bukan nggak bisa high sih, bisa aja. Tapi saya menyarankan untuk ambil medium. Terus untuk settingnya kurang lebih itu aja. Jadi kalau kurang lebih kalian udah tahu ya settingannya yang akan saya pakai seperti apa. Kita akan main game ini secara rank, dan saya akan kasih notes ke kalian bahwa game ini saya tidak akan main secara full. Jadi cuma saya akan kasih preview aja supaya kalian tidak terlalu bosan untuk lihat video tes gaming ini ya guys. Supaya kalian tahu aja, oh ternyata gaming ini bisa dijalankan atau tidak, apakah lancar atau tidak untuk buat main game ini. Kita tunggu ya guys. Kita lihat ini sejauh ini sih nggak ada kendala berarti sih guys, jadi nggak ada lag sama sekali. Jadi kalau kalian kita sudah double kill guys, jadi sudah lumayan lancar banget ini malahan guys. Ini nggak ada masalah untuk game Mobile Legends. Nanti kita akan coba preview sebentar lagi ya, sekali lagi atau 2 kali lagi kita akan preview untuk gamingnya seperti apa. Dan ini lancar banget guys. Kita mundur dulu guys, tapi lancar banget kan guys. Ini lancar banget, termasuk lancar. Nah ini nggak ada kendala berarti guys. Dan kita coba serang musuhnya. Kalau kalian perhatikan, sorry nggak kelihatan, networknya mungkin akan naik turun, masih agak kurang bagus. Padahal ini saya sudah pakai wifi guys. Tuh ada beberapa saya lag karena jaringannya
Kadang merah, kadang bagus. Kita berhasil bunuh musuh. Kita mundur dulu guys, karena mana kita habis. Tapi setidaknya buat gambaran buat kalian, ini lancar banget. Oke guys, kita sudah hampir menang. Kita sudah menang. Kurang lebih permainan untuk Mobile Legends tadi saya selesaikan kurang lebih 11 menit hampir 12 menit ya guys. Jadi kurang lebih 12 menit. Kita lihat baterai berkurang sekitar 3%. Jadi dari 83 ke 80%. Suhu di depan naik jadi 32,2 dari 30 derajatan sekian. Suhu belakang jadi 35,5. Tapi sama sekali nggak kerasa, maksudnya nggak kerasa panas sih. Maksudnya untuk suhu tabletnya sendiri itu masih cukup nyaman untuk dipegang. Ini saya nggak pakai case apa-apa ya guys. Terus kita akan coba untuk game PUBG. Jadi ini 80% kita game PUBG ya guys. Kita akan coba untuk game PUBG seperti apa kualitasnya. Ini semua pakai WiFi, jadi kalaupun misalnya networknya tadi sempat di Mobile Legends sempat ada sedikit lag, itu sebenarnya bukan karena hardware-nya tapi karena jaringannya. Jadi jaringannya tadi memang sempat pingnya naik turun, jadi nggak stabil. Nggak tahu kenapa ini lagi WiFi saya lagi kurang stabil WiFi-nya. Cuma kalau Mobile Legends sama sekali nggak ada masalah. Jadi kalau kalian gunain tablet ini buat main game Mobile Legends tuh lancar banget. Terus untuk game game PUBG sendiri ini saya sudah coba untuk beberapa setting grafis, dan menurut review gadget yang cocok untuk di tablet ini itu memang grafis yang rata paling kiri. Jadi kalaupun dia ada pilihan, nanti saya akan tunjukkan pada kalian ada pilihannya beberapa. Ini saya akan tunjukkan pada kalian. Ini kebetulan sudah kebuka. Jadi di setting sini itu ada grafik kan. Nah, dia sebenarnya ada smooth medium ataupun balance sampai medium. Tapi kalau menurut review gadget, ini dia yang paling enak untuk dibuat main adalah smooth low. Karena kalau smooth medium dia itu masih lebih terasa sedikit lag-nya dibandingin smooth low. Smooth low ini hampir nggak kerasa dan terminimalisir untuk lag-nya sendiri guys. Kita akan coba untuk mainkan, nanti saya akan previewkan kepada kalian untuk permainan dari game PUBG ini. Selancar apa mainnya, senyaman apa mainnya, untuk apalagi untuk tablet 8 inch untuk main game PUBG ini benar-benar nyaman sih sebenarnya. Cuma untuk secara performance ini saya akan sampaikan ke kalian waktu kita sambil main ya guys. Jadi saya akan tunjukkan kepada kalian. Kita akan skip untuk jam ke permainannya guys. Sebentar ya guys. Ya, kita sudah masuk dalam permainan guys. Sebentar lagi kita masih lagi terjun payung. Enggak sih. Kita lagi coba untuk lihat grafisnya juga sekilas. Jadi untuk diputar-putar sendiri ini kalau kalian perhatikan ini memang agak sedikit shatter. Jadi mungkin FPS-nya nggak akan sesmooth itu, tapi kemarin review sudah sempat coba mainkan menggunakan tablet ini dan bisa berhasil dapat chicken dinner loh guys. Mungkin karena dia ini support multitouch-nya itu sampai 10 jari. Jadi selain support multitouch-nya 10 jari, dan dia masih oke banget buat untuk main lah. Asal kalian memang bukan yang game yang berat banget. Ini sih masih oke banget. Maksudnya shutternya tuh masih bisa diterima lah. Ini sudah setting paling grafis paling kiri ya guys. Jadi kalau misalnya kalian berharap harus lancar-lancar banget, ya nggak bisa. Kalau misalnya kalian nyari memang buat gaming, ya saran saya sih harus cari dengan budget yang lebih mahal gitu. Kita cari senjata dulu. Kita berhasil menjatuhkan satu musuh. Kita berhasil guys. Kita cari senjatanya dulu. Oke, kita berhasil. Ini lancar banget ya, kalau kalian perhatikan. Kita get in terlebih dahulu. Dan kalau kalian perhatikan tadi lancar ya. Maksudnya nggak ada lag sama sekali. Maksudnya bukan nggak ada lag sama sekali. Ada sedikit shatter tapi masih bisa dijalankan dengan baik. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, ini oke banget guys.
Nah, kita sambil cari-cari musuh. Dan ini kalau misalnya kalian perhatikan grafisnya, meskipun setting paling rendah pun sudah sangat oke banget untuk kita bisa bermain. Jadi, ups, kepencet guys, sorry guys. Sejauh ini sih lancar-lancar aja guys, nggak ada masalah untuk permainannya. Dan ini, sorry, saya kepencet karena nggak ketutupan kamera sih untuk mainnya. Meskipun sebenarnya bukan alasan sih. Ya, kita berhasil bunuh. Kita berhasil bunuh lagi guys. Untuk sebuah tablet kita sudah berhasil bunuh 10 musuh. Wow. Untuk tablet terjangkau loh guys. Ini enak banget memang buat main game. Ini tinggal 10 orang hidup. Tim saya tinggal 1. Kita harus cari 8 musuh lagi. Tinggal 7 guys. Berarti 5 orang lagi. Kita menuju chicken dinner guys. Nah, kita cari dulu musuh. Saya ikut dulu sama teman saya guys. Tinggal 1 lagi. Kita akan menuju chicken dinner guys. Oh iya, sekedar informasi juga buat kalian bahwa tablet ini sih nggak panas ya guys. Saya nggak tahu, mungkin bagi sebagian kalian merasa tablet ini akan hangat. Memang nggak panas, tapi memang ada sedikit hangat di bagian belakang. Yes, kita menang chicken dinner guys. Jadi sebuah tablet, wah kita MVP lagi guys. Jadi kita sudah kill 11, support ya lumayan. Oke banget guys. Jadi untuk game PUBG kita tadi main sekitar 20 menit kayaknya. Kita go to result dulu. Kita winner chicken dinner guys. Mantap. Jadi saya sudah pakai tablet ini buat main dan beberapa kali chicken dinner. Ini memang mantap banget tabletnya guys. Meskipun harus setting low ya. Baterainya dedeng hanya berkurang 5% guys. Jadi kita tadi main kurang lebih sekitar 20 menitan kayaknya, 25 menit kayaknya. Suhu bagian depan dia masih 33, 32, 33, jadi nggak berubah banyak. Suhu bagian belakang ini dia 35. Ini kurang lebih hampir sama kayak tadi gamenya. Jadi kita sudah coba untuk 2 game. Overall sudah berjalan dengan lancar meskipun game PUBG memang ada sedikit shatter, harus diakui ada sedikit shatter meskipun setting low, tapi dia masih enjoyable buat main. Bahkan kita bisa tadi dapat chicken dinner guys. Kita akan mainkan game Call of Duty guys. So guys, kita sudah masuk di halaman utama Call of Duty. Kita akan cek terlebih dahulu untuk settingnya. Jadi di sini kita ngecek dari audio grafiknya, dan grafik quality-nya di sini cuma ada low. Frame rate-nya kita pilih medium, dan ini saya sudah uji coba sebelumnya, sebelum saya bikin videonya ini itu sudah oke banget untuk setting ini. Jadi jangan di adjust lagi karena ini adalah setting yang menurut reviewnya itu sudah oke banget guys. Jadi kita main terlebih dahulu untuk gamenya. Oke, kita akan mulai habis ini ya guys. Untuk gamenya kita akan lihat. Dan setahu saya sih ini saya kemarin coba smooth banget untuk setting grafis yang tadi saya tunjukkan ya, low sama kalau nggak salah medium ya itunya.
Kita lagi mencari musuh, kalian lihat sendiri tadi kita berhasil membunuh satu. Overall untuk game Call of Duty ini lancar sih guys, nggak ada masalah dengan setting grafis tadi yang saya sudah sampaikan di awal, dan ini enak banget guys. Jadi tuh kita bisa main dengan lancar dan smooth. Saya merasa untuk game Galaxy Tab A bisa menjalankan game Call of Duty dengan sangat baik. Ya, tim saya memang kalah. Tapi setidaknya kalian dapat ngerti ya. Kita sudah main kurang lebih 10 menit. Jadi saya akan ukur suhunya. Dia berkurangnya hanya 2% guys. Jadi dari 75% ke 73%. Dia bermain 10 menit. Suhu depannya 32, ada yang 35 juga, 36 juga di sini. Kayaknya sisa-sisa yang tadi. Terus di bagian belakang dia sekitar 36 ya. 35. Ini juga bukan di ruangan ber-AC, jadi kalian lihat sendiri untuk sistem pendingannya seperti apa. Kita akan coba untuk game Need for Speed No Limits ya guys. Jadi kita akan coba mainkan. Ini game keempat, jadi harusnya nih kalau misalnya kalian lihat sekilas ini sudah kalian ngerti untuk tablet ini sebenarnya masih bisa mumpuni banget. Karena dia meskipun prosesornya pakai Qualcomm Snapdragon 429, dia sudah pakai teknologi 12 nanometer guys. Jadi seharusnya untuk dari sisi performance, meskipun dia ini adalah chipset yang ditempatkan untuk seri low end, dia masih bisa menjalankan game-game untuk game-game zaman sekarang ya guys. Kita akan coba untuk game Need for Speed No Limits-nya. So guys, ini kita sudah masuk ke halaman utamanya. Jadi kita tadi masuknya halaman utamanya itu adalah ini. Kita akan masuk ke campaign, kita akan coba untuk gaming. Jadi ini adalah grafis default bawaan dari NFS yang tidak kita ubah-ubah. Jadi dia langsung deteksi untuk grafis yang terbaik untuk tablet ini. Kita main. Kalian lihat di sini untuk grafisnya sendiri dia bisa bermain dengan sangat lancar guys. Bahkan ada efek hujannya. Mantap banget guys. Untuk grafisnya sendiri kalian bisa lihat ya, kalian perhatikan sendiri. Untuk permainannya sih harusnya nggak terlalu lama, tapi kita sambil lihatkan kepada kalian bahwa ternyata tablet ini bisa banget buat main game ini. Kita sudah hampir selesai guys, dan ini dia 100%. Jadi kita sudah berhasil menjalankan misinya untuk ini. Nah, ini karena memang saya install hanya untuk tes gaming, jadi saya memang nggak benar-benar mainin game ini sering-sering, jadi saya cuma coba-coba aja. Tapi sekedar informasi bahwa game ini bisa dimainkan oleh tablet ini dengan sangat baik guys. Jadi kita tadi main kurang lebih sekitar 6 menit. 6 menit. Kita cek suhunya. Jadi kita sambil cek home, dia berkurang 1% aja. 1% kalau nggak salah, 1% atau ya 1%. Ini di 34, 33, ya paling tinggi 34 tadi. Tadi sempat 36 ya. Terus di bagian belakangnya ini dekat kamera nggak ada apa-apanya, 33, 35. Ya kurang lebih hampir sama. Suhunya dia cukup stabil. Dan kita akan mainkan game terakhir ke PES 2020. Jadi PES 2020 ini termasuk salah satu game yang review gadget lihat banyak juga yang untuk main ya, karena apalagi kalau misalnya kalian punya tablet, kalian tentu pengen punya game yang game sepak bola, atau kalau khususnya cowok ya biasanya, cuma saya nggak tahu ya selera sih, karena sekarang banyak banget game. Mungkin ada yang masih suka main game PES, jadi ini kalian bisa
sambil nostalgia dan sambil main juga bisa. Kita akan lihat ini setting grafis yang kita pakai di sini, kita lihatkan terlebih dahulu. Jadi video setting yang kita pakai adalah grafiknya grafik standar 30 frame per second. Jadi ini grafiknya 30 frame per second. Kita langsung saja mainnya guys. Kalian sambil perhatikan ya untuk permainannya seperti apa, apakah smooth, karena saya juga butuh konsentrasi buat bermain gamenya supaya tidak kalah sih ya, sambil cerita-cerita sih. Tapi saya waktu kemarin sempat coba sebelum ini game lancar, smooth banget sih kalau menurut saya ya. Cuma nggak tahu ya, mungkin bisa beda-beda. Iya. Ini karena memang saya cuma baru mainin 2-3 kali kalau nggak salah. Cuma ya masih tutorial, tapi ya bukan tutorial sih, ini sudah game match, tapi ya kita sambil lihat-lihat aja untuk coba-coba. Dan sebenarnya layarnya ini cukup sensitif guys. Maksudnya saya sudah pernah coba tablet yang 1 jutaan lainnya, itu untuk kelas Samsung ini sensitif banget. Maksudnya termasuk sensitif. Ini layarnya tuh juga lumayan enak meskipun masih agak keset ya. Tapi menurut review sih untuk main game ini masih cukup enak kok guys. Jadi ini bahkan kita bisa cetak gol. Kalian bisa lihat permainannya sangat smooth banget guys. Dan gol. Lancar kan guys? Nah, silakan terus pendapat kalian, game ini menarik sih kalau menurut review sih. Untuk kalau kalian suka yang game-game sport, ini salah satu game yang cukup menarik guys. Tablet ini 5.000 mAh, 5.100 kalau nggak salah. Jadi menurut review gadget ini sangat-sangat irit tablet ini untuk buat bermain game. Kalian pasti senang banget kalau buat main game sih sebenarnya. Cuma ya memang nggak semua bisa setting grafis tinggi ya, karena memang prosesornya yang terbatas. Dan cukup jarang untuk Samsung ngeluarin tablet yang dia berprosesor Snapdragon, biasanya pakai Exynos. Dan makanya ini jadi tablet di bawah 2 juta yang cukup menarik. Apalagi saat ini nggak ada kompetitornya ya sih guys. Maksudnya nggak ada kompetitor serupa yang menggunakan prosesor yang sama untuk sebuah tablet di bawah 2 juta rupiah. Dan sekarang pasar tablet sebenarnya mungkin menurut review gadget sebagian orang masih sangat membutuhkan, meskipun nggak semuanya ya guys. Mungkin kalian berpikir smartphone aja udah cukup, tapi kalau kalian memang mau, maksudnya buat kerja apa, tablet ini masih jadi satu alternatif yang oke banget untuk saat ini. Nyaris banget. Sebenarnya kalau kalian main game-game ini sebenarnya lebih enak pakai stick sih. Tapi ini layarnya sih responsif sih, maksudnya untuk harga segini speakernya juga mantap sih guys. Wah, ini saya sudah membocorkan materi review sedikit sih, cuma ya menurut review gadget sih ada beberapa temuan lain yang review gadget akan sampaikan waktu di video review ya guys. Jadi selain tes gaming ini, kalian bisa tonton juga nanti video reviewnya ya guys. Ya, kita sudah menang guys. Jadi kita main kurang lebih sekitar 10 menit. 10 menitan kita sudah mainkan. Baterainya berkurang 2% ya. Baterainya berkurang 2%, jadi 70%. Dan suhu depannya paling tinggi 35 daerah sini. Terus suhu belakangnya juga kurang lebih sampai 36 derajat. Ini kalau berarti kan 36 derajat. Kurang lebih seperti itu untuk tes gamingnya. Kalau kalian perhatikan, saya tadi itu main dari 83% berkurang jadi 70%. Jadi cuma berkurang 13% dalam permainan kurang lebih 1 jam lebih. Jadi kita akan masuk ke closing dari tes gaming tablet ini ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas gaming dari tablet ini?
Kalau menurut review pribadi, tes gaming dari tablet ini menunjukkan performance dari tablet ini, di mana tablet ini itu ternyata masih bisa menjalankan game-game yang menurut review gadget ada beberapa game yang cukup berat seperti PUBG, terus kemudian ada juga COD, tapi dengan catatan ya guys, dia pasti akan ada sedikit stutter untuk beberapa titik pada saat permainan, meskipun kalian sudah setting paling low. Itu karena prosesornya Snapdragon 429. Tapi kalau misalnya kalian tidak ada masalah dengan stutter sedikit, maka tablet ini bisa dibuat untuk main game, meskipun ya itu ada sedikit gangguan sedikit aja. Mungkin bagi kalian para gamers, mungkin tablet ini tidak cocok. Tapi buat kalian yang butuh sebuah tablet yang bisa multifungsi, ukuran layarnya cukup besar, 8 inch dan bisa buat main game, mungkin ini salah satu pertimbangan kalian untuk membeli tablet ini. Dan kita akan bahas lebih lengkapnya mengenai tablet ini di video reviewnya. Jadi pasti akan ada video review terpisah untuk detail-detail dan beberapa temuan yang review gadget temukan mengenai tablet ini. Jadi pastikan kalian terus follow sosial media review gadget. Jangan lupa klik subscribe di YouTube kalian untuk channel review gadget ini. Dan dukung terus channel ini supaya channel ini dapat memberikan konten-konten positif buat kalian dan konten-konten serupa ini. Dan terus pendapat kalian mengenai tes gaming kali ini, apakah menarik atau tidak? Jangan lupa terus di kolom komentar ya guys. Oke guys, see you di next video. Bye-bye.